Oke, setelah kita berhasil mengirimkan sebuah data dari controller ke dalam sebuah view, nah selanjutnya yang akan kita bahas pada video ini adalah bagaimana kita melihat fitur-fitur yang ada pada templating blade-nya Laravel gitu. Kalau kita lihat di sini ada banyak sekali fitur-fitur yang sudah disediakan oleh si templating blade-nya. Nah, di sini kita nggak akan bahas semuanya, tapi kita akan bahas, bagian blade directive ini. Jadi ada if statement, ada looping gitu kan, dan, kita nggak akan bahas semuanya, kita akan bahas salah satu, fitur dari, blade directive-nya itu. Nah, selanjutnya di sini, kita akan coba masuk ke bagian if statement-nya, bagaimana, cara kita membuat sebuah if statement pada, templating blade. Jadi di sini teman-teman bisa pakai add, terus if, lalu di sini kondisinya apa, lalu di sini, apa yang mau kita lakukan gitu. Jadi, misalnya kita akan coba membuat sebuah kondisi, misalnya di sini, di bagian sini berarti kita bisa pakai directive, add if gitu kan. Berarti kalau misalnya, dollar age-nya, 20 atau 19, di sini berarti enggak kayak gini ya, sorry ini age-nya adalah, kalau age-nya 20 tahun, maka yang akan kita lakukan adalah, di sini, kita akan ngeprint gitu kan. Anda, eee eee, atau kurang deh di sini, atau ya kalau lebih besar daripada 20, lebih besar sama dengan 20, maka di sini, kita akan ngeprint, kamu umur kamu memenuhi syarat misalkan, syarat gitu. Ini kita lalu kalau misalnya, else gitu kan, kalau tidak di bawah 20 gitu kan, berarti di sini kita kasih tahu bahwa umur kamu tidak memenuhi syarat gitu kan. Lalu di sini jangan lupa teman-teman pasang and if gitu. Nah, di sini cara kita, membuat sebuah kondisional pada, templating blade ya. Nah, selanjutnya, kita akan coba akses apakah ada error atau tidak. Nah, di sini kalau kita lihat ketika umur, si Udin ini 19, maka di sini akan ada, apa ya, pemberitahuan bahwa umurnya itu tidak memenuhi syarat gitu kan. Ini masih ada typo di sini berarti kamu. Nah, selanjutnya kita akan coba rubah ya, misalnya umurnya itu adalah, 22 tahun gitu. Oke, sekarang kalau kita ini, refresh, maka di sini bakal ada pemberitahuan bahwa umurnya memenuhi syarat. Nah, jadi sesimpel ini cara membuat sebuah kondisional pada update, PHP gitu. Jadi add if, lalu kita kasih kondisinya, lalu di sini apa yang mau kita, lakukan, lalu di sini bisa pakai else atau else if kalau ada kondisi tambahan. Lalu yang terakhir jangan lupa teman-teman kasih and if gitu, kalau misalnya if-nya itu udah selesai gitu. Lalu, berikutnya yang akan kita bahas pada, apa ya, directive blade-nya ini, di sini kita balik ke bagian ini. Nah, kita, ada di sini switch statement tapi nggak akan kita bahas, ini, mirip-mirip kayak if gitu. Tapi di sini kita akan langsung masuk ke bagian loop gitu. Nah, di mana di bagian loop-nya ini kita bisa melakukan,
for sesuai dengan yang kita butuhkan, atau kita juga bisa melakukan looping sesuai dengan data yang kita punya gitu. Nah, misalnya di sini, saya akan melakukan, for terlebih dahulu teman-teman di bagian sini. Jadi misalnya di sini saya akan membuat sebuah for, lalu di sini kita kasih membuat sebuah variabel i sama dengan 0, lalu di sini dollar $i, lebih kecil dari, 5, jangan banyak-banyak, lalu jangan lupa dollar $i-nya kita looping, terus. Oke, selanjutnya di sini kalau udah, apa yang mau kita lakukan? Misalkan yang mau kita lakukan adalah, eee, di sini kita mau looping ini, looping ke berapa? Sini jangan lupa berarti di sini kita mau ngeprint dollar $i-nya. Dan kalau udah di sini tag P, lalu di sini jangan lupa kalau udah kita kasih kasih tahu bahwa, N4-nya, di sini gitu kan. Jangan lupa N4 gitu. Oke, ini biar lebih rapih. Oke, harusnya udah sekarang, kita coba refresh aplikasinya teman-teman. Ini dollar $i, kenapa tidak bisa? Nah, kurang satu penutupnya. Sekarang kalau kita lihat, nah kita sudah berhasil nge-looping sebuah, tag paragraf sebanyak 5 kali. Di sini looping ke 0, 1, 2, 3, dan 4 ini karena indeksnya ya gitu. Tapi kalau kita hitung semuanya ada 5 sesuai dengan, kondisi yang di sini gitu. Dan ini cara kita melakukan looping, pada, templating blade Laravel gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan add for, lalu di sini teman-teman bisa tulis, berapa kali yang mau teman-teman looping gitu kan. Lalu kalau udah teman-teman apa yang mau teman-teman lakukan di dalam loopingnya, dan kalau udah selesai jangan lupa kasih end for gitu. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah, di mana di sini, kita akan coba me-looping tapi datanya itu adalah dari sebuah variabel atau, data dari controller gitu. Jadi misalnya, di sini kita akan coba kirim data dulu, di mana di sini, kita akan membuat sebuah, numbers misalkan, atau jangan numbers deh, users misalkan. Di sini di users-nya atau numbers aja benar. Oke, users, terus di sini misalkan ada Udin, terus ada, Kosasi, terus di sini ada John, terus di sini ada Du gitu. Oke, kalau udah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan nge-looping si, eee, user tadi pada templating blade kita. Berarti di sini, eee, kita akan melakukan, for each. Terus di sini kalau kita lihat di dokumentasinya mana for each di sini, apa yang mau kita looping tadi namanya adalah dollar, users, terus di sini aliasnya apa gitu kan. Ini adalah, nama variabel yang kita kirimkan dari controller. Di sini kita kasih alias, hasil iterasinya apa, user misalkan. Lalu berikutnya yang kita lakukan adalah apa yang mau kita lakukan di dalam loopingnya. Misalnya di sini kita mau ngeprint tag paragraf ini adalah, aku adalah
Di sini berarti dollar user gitu. Karena tadi array of string ya. Tag P lalu di sini kita kasih tahu bahwa and for each gitu. Oke, kalau ada for each berarti di sini and for each pasangannya gitu. Kalau udah berarti kalau kita lihat di aplikasi kita, nah ini kalau teman-teman lihat aku adalah Udin, aku adalah Kosasi, aku adalah John, dan aku adalah Du. Ini adalah sesuai dengan yang ini kasih HR dulu deh. HR, terus di sini juga kita kasih HR. Oke. Oke, di sini ini adalah sorry ini ada yang kurang. Oke, ini biar teman-teman gak bingung. Oke, kita refresh. Nah, di sini kita sudah belajar tentang kondisi, lalu di sini tentang looping, for loop, lalu di sini kita sudah belajar tentang for each dari data yang kita kirimkan dari controller gitu. Dan di sini di bagian ini kita sudah nge-looping sebanyak 4 kali. Di sini aku adalah Udin, Kosasi, John, dan juga Du. Di mana data ini sesuai dengan yang kita kirim dari controller, di mana di controller ini key user ini dia mengembalikan sebuah array of string. Di sini adalah nama-nama user, ada Udin, Kosasi, John, dan juga Du. Sehingga ketika kalau kita lihat di bagian sini kita nge-looping variabel user, lalu kita kasih hasil iterasinya atau hasil loopingnya kita kasih nama variabel user. Lalu di sini kita ngeprint sebuah tag paragraph dan kita print $user, sehingga kalau kita lihat di sini maka kita ngelihat nama-nama yang sudah kita set di dalam controllernya. Kalau misalnya aku mau nambah gitu kan, di sini ada member baru namanya Dora. Di sini kalau kita lihat maka Dora sudah masuk ke dalam sini. Nah, jadi sesimpel itu cara kita melakukan looping pada templating blade Laravel gitu kan, atau for each pada templating blade Laravel. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke topik pembahasan terakhir kita di bagian blade ini. Kita akan belajar bagaimana melakukan sub view gitu. Jadi mungkin teman-teman ada kebutuhan di bagian dashboard ini kita butuh memanggil file blade lainnya. Nah, itu caranya gimana? Di sini kita akan langsung aja masuk ke bagian sub view, harusnya ada di sini. Sub view, oh nggak ada di sini harusnya. Atau kita bahas biar nggak terlalu panjang videonya, di bagian sub view ini kita akan bahas di video terpisah aja. Berarti di sini kita membahas tentang blade directive ya. Jadi ada if statement yang udah kita bahas, terus kita membahas tentang loop variabel gitu. Dan berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang sub view pada templating blade Laravel.